Marilah kita bersama-sama memperhatikan bagian dari firman Tuhan di dalam rangka kebangkitan Tuhan dengan memperhatikan kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-21, Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan membaca firman Tuhan ini dengan sedikit variasi. Ayat yang pertama, bapak-bapak yang membawa Alkitab bersama dengan saya akan membacanya. Dan ayat yang kedua, ibu-ibu, saudari-saudari yang membawa Alkitab untuk berkenan membacanya. Kita akan membaca secara bergantian Yohanes 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kita akan memulai bapak-bapak ayat yang pertama. Kita akan mulai 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu rindu untuk mendengar firman-Nya, menyimpan dan mencoba melakukan dalam kehidupan nyata ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah cerita saudara-saudara diceritakan ada sekumpulan binatang sedang berdiskusi. Dan diskusi daripada para binatang ini, saudara-saudara, adalah diskusi untuk menyombongkan dirinya.
Yang pertama, saudara-saudara, adalah domba. Domba yang ada dalam kumpulan binatang ini mengatakan dan mengawali dengan pernyataan demikian. Saudara-saudara, para binatang, saya adalah binatang yang paling dicintai oleh orang Kristen. Orang Kristen sangat mencintai saya. Lalu binatang-binatang lain mengatakan, mana mungkin orang Kristen mencintai Anda? Mana mungkin orang Kristen mencintai kamu? Lalu si domba bilang, coba kalau orang Kristen berdoa, dia kan selalu bilang, Tuhan, inilah aku domba-dombamu. Nah, aku yang disebut-sebut kan. Lalu saudara-saudara, Raja Wali yang di udara, itu dia turun dan mengatakan, oh saudara binatang, jangan bilang itu yang dipuji-puji, yang diharapkan oleh banyak orang Kristen itu adalah saya. Coba kalau saudara dengar orang Kristen nyanyi, kan saya yang disebut-sebut. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tidak pernah bilang, ku kan terbang tinggi bagai burung pipit. Tidak pernah, mesti seperti Raja Wali. Lalu burung pipit nyelatuk, jangan gitu saudara. Coba Anda baca di Matius 10 ayat 29. Di sana Tuhan mengatakan burung pipit di udara tidak akan jatuh ke tanah kalau saya tidak kehendaki. Loh, Tuhan kan menyebut saya. Lalu saudara-saudara, burung yang lain, burung merpati bilang, saudara semua salah. Yang paling baik itu saya. Sebab saya ini kan lambang dari Roh Kudus. Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Dan di tembok gereja di GKI, di samping ini kan juga lambang merpati. Semuanya lambang merpati. Dan firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau tulus seperti merpati. Nah, saya lambang ketulusan. Lalu saudara-saudara, si ular cepat menyambung dan ular mengatakan, nanti dulu saudara. Kalau saudara bilang engkau ini tulus, coba ayat itu bilang apa? Lalu si merpati bilang, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saya kan yang disebut-sebut, jadi saya ini juga disebut oleh orang Kristen. Cara perdebatan ini berlangsung dan kebetulan di situ ada kambing. Lalu kambing yang diam saja ini, semua binatang lihat si kambing ini. Lalu salah seorang dari binatang ini, salah sebinatang ini bilang, lah kamu kambing apa peranmu dalam kehidupan kekristenan. Lalu saudara-saudara, si kambing ini berdiam diri, kemudian kambing ini mengatakan, berapa minggu yang lalu kan saya sudah dibawa khotbah oleh pendeta Adi. Kan saya seringkali dipakai di gereja. Saya ini seringkali dicari kalau warna saya ini hitam. Maka saya ini disebut dengan kambing hitam. Nah, di gereja itu seringkali orang mencari kambing hitam. Saudara, istilah kambing hitam ini adalah kiasan. Kiasan untuk membenarkan diri sendiri dan menjadikan orang lain itu sebagai alasan, sebagai sebab, sebagai korban. Satu contoh misalnya kita ditanya, loh kamu kok tidak melayani? Habis gimana suami saya, istri saya itu mintanya ditemani terus Pak Pendeta. Pagi, siang, sore minta ditemani. Nek ditinggal tidak mau. Lah gimana saya bisa melayani? Nah, di dalam pernyataan ini, istri atau suami itulah kambing hitam. Itulah alasan, itulah korban. Nah saudara-saudara, kemudian kambing ini melanjutkan, ya toh, kalau saya disebut-sebut di gereja, dibawa di gereja, itu kan selalu saya ini dipakai sebagai kambing hitam, selalu dicari.
Nah, saudara-saudara, rupanya pengambing hitaman suatu hal itu bukan hanya milik zaman sekarang ini, saudara. Pada zaman kebangkitan Tuhan Yesus yang dulu kita pernah pelajari bersama, kita perhatikan bersama berapa ribu tahun yang lalu. Di sana diceritakan tentang kambing yang hitam ini. Dan pengambingan hitam ini, saudara-saudara, rupanya dipakai oleh seorang murid Tuhan yang bernama Petrus. Kalau kita memperhatikan sejarah kebangkitan Tuhan Yesus, maka berapa waktu yang lalu kita memperingati. Dan firman Tuhan mengatakan, saudara, ketika Tuhan Yesus itu bangkit, lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu menampakkan diri beberapa kali. Tetapi dalam urutan yang kita baca, yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu dalam penampakan diri ini, Tuhan Yesus yang melihat murid-muridnya dalam ketakutan, Tuhan Yesus dalam firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, di sana mengatakan dia memberikan damai sejahtera. Dia mengatakan, aku datang dengan damai sejahtera. Aku datang dengan shalom yang aku berikan kepadamu. Dan yang kedua, pada pertemuan itu, saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu diberi Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus itu dalam Yohanes 20 ayat 19-23 dikatakan dihembusi Roh Kudus. Dan kita sudah berbicara minggu yang lalu mengenai buah-buah roh itu. Tapi saudara, pertemuan yang pertama ini tidak menjadikan murid-murid itu mantap. Tidak menjadikan murid-murid itu makin beriman. Lalu yang terjadi, Tuhan menampakkan diri lagi kepada para murid dan khususnya juga kepada Thomas yang waktu itu tidak hadir. Dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, di sana Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah Tuhan yang menyertai setiap murid-muridnya. Tuhan mengatakan di dalam pertemuan yang kedua ini supaya mereka percaya walaupun mereka belum melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu, saudara. Saudara, dua pertemuan ini seharusnya menguatkan iman mereka. Dua pertemuan ini seharusnya menguatkan para murid. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Murid-murid Tuhan Yesus itu tidak merasa dikuatkan. Murid-murid Tuhan Yesus itu merasa janji dan penyertaan Tuhan itu masih kurang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu melakukan tindakan yang sangat mengecewakan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita, saudara-saudara, tadi yang pertama dikatakan dalam bacaan ini, karena Tuhan itu tidak menyertai, karena Tuhan itu tidak ada bersama dengan para murid, karena Tuhan itu tidak hidup bersama dengan Petrus dan teman-temannya. Lalu saudara-saudara, Petrus ini mengambing hitamkan Tuhan. Petrus ini menganggap bahwa Tuhan itu begitu jahatnya meninggalkan mereka. Lalu langkah yang diambil Petrus, saudara. Petrus kembali ke kehidupannya yang lama. Petrus yang dulu seorang nelayan, maka dia kembali, dalam pembacaan kita katakan, dia kembali untuk menangkap ikan. Kenapa nangkap ikan? Kenapa Petrus hidup dan kembali kepada kehidupan yang lama? Karena Petrus mengatakan dan menyatakan, Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak ada bersama dengan saya. Oleh sebab itu, apa salahnya saya hidup kembali dalam kehidupan yang lama? Saudara, peristiwa yang dilakukan oleh Petrus ini adalah peristiwa yang tentu menyakitkan Tuhan. Karena seringkali dalam kehidupan kita, banyak orang Kristen itu juga mengkambing hitamkan Tuhan.
Banyak orang itu juga mengatakan begitu, kalau kita merasa tidak diberkati, merasa tidak dipimpin, lalu banyak kita yang hidup kembali. Seperti kehidupan sebelum kita menjadi orang percaya. Kita hidup dalam segala sesuatunya, kita hidup dalam segala hal. Bahkan banyak orang Kristen yang hidupnya sebagai orang Kristen, tapi masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Masih cari kuda lari, masih cari buntutan, masih cari segala sesuatunya. Apa ini yang dinyatakan dan dikatakan benar? Saudara, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Kalau orang percaya ditanya, kenapa kok sekarang jarang ke gereja? Kenapa kok sekarang latihan kor enggak datang? Kenapa sekarang kok enggak ikut PA? Dulu kan ikut, kenapa enggak ikut KW? Kenapa enggak ikut kegiatan gereja sekarang? Oh, saudara, jawabannya ya janjane ya kepingin. Tapi wah sekarang ini sibuk sekali Pak Pendeta. Sibuk sekali Bu, sibuk sekali. Pelayanan Pak, kerjaan saya ini sekarang full. Nah, loh saudara, dulu kita lihat pekerjaan, sekarang kerjaan yang dijadikan kambing hitam. Yaitu waktu sepi kita aktif, kita bengok-bengok, kita minta tolong Tuhan, Bu tolong diberkati. Nah sekarang Tuhan memberkati, rame usahanya, pekerjaannya rame, semuanya rame, les-lesan rame, sibuk. Nah malah kita nggak sempat ke tempat Tuhan. Ini gimana? Lalu kita bilang, ya pekerjaan saya. Loh lah ini kambing hitamnya pekerjaan saudara. Apa ini yang kita mau cari dalam hidup? Kadang-kadang juga itu kan, kenapa kok sekarang nggak pernah memberikan persembahan pada Tuhan? Yo janjane yo kepingin Pak Adi, janjane ya kepingin, saya jane ya pengen memberi persembahan, tapi duitnya itu sekarang entek Pak, duitnya entek terus, lah piye? Wong bojo saya ini, istri saya tuh walah macaan Pak, wih nek wis macak telong-telong, wih tukune lipstik, tukune pupur, wih Pak kalau ngerti wih pokok entek duitnya sungguh macaan. Nah itu anak saya Pak, wih sekarang sudah gaya roke njaluk sing anyar ngono, wih sekarang sudah lain Pak. Oh jadi sekarang kambing hitamnya itu istrinya, anaknya, itu yang dipakai sebagai kambing hitam saudara. Apa itu yang terjadi? Loh Bapak Ibu lah, Bapak Ibu kok selingkuh, kok sekarang selingkuhan. Lalu kita bilang, habis gimana? Lalu suami saya itu, wis gembus wis toh. Suami saya gembus lah gimana? Oh ya, nah istri saya itu sespayah. Nah ini suami istri buat alasan selingkuh saudara, kambing hitamnya suami istri. Lah gimana saudara? Kalau kita mencari semua kambing hitam, Petrus pun di sini gitu. Karena Petrus mengatakan Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan tidak memimpin saya. Dan kemudian saudara-saudara, Petrus mengambing hitamkan Tuhan. Tuhan itu yang keterlaluan. Kenapa mati? Kenapa Tuhan tidak menyertai saya? Dan di tengah-tengah situasi itu dia kembali kepada hidup yang lama. Kembali dengan kebiasaan yang lama, yaitu mencari ikan. Dan mereka mengatakan, Petrus mengatakan saya bisa karena saya nelayan. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Kita membaca dalam firman Tuhan dengan kekuatannya sendiri, si Petrus dan teman-temannya ini kembali mencari ikan. Mereka itu nelayan saudara, mereka itu ahli mencari ikan, tahu tempat ikan. Tapi apa yang terjadi? Semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena mereka mengandalkan diri mereka sendiri, saudara. Saudara, saya sering ikut mancing Pak Nur Singgih. Pada suatu hari ikut mancing di Rawapening. Saudara. Di Rawapening itu naik perahu, naik kapal. Dan biasanya di kapal itu ada ahli yang cari ikan, yaitu Pak Nur Singgih dan nelayannya. Saya kadang-kadang melihat, loh cari ikan kok tempatnya kok
Nggak enak ya, diresek-resek, banyak rumput, banyak ini kok di situ. Saya mikir lah, Bu, nyari yang sana. Lalu si Pak Nur Singgih dan nelayan ini bilang, wah di sana nggak ada ikannya Pak Di. Dan betul saudara, saya ngikut aja karena saya nggak tahu. Yang tahu si nelayan itu, Pak Nur Singgih ini tahu. Dan benar saudara, suatu ketika ada teman dari Wonosobo, itu ikut naik kapal yang lain. Nah dia enggak mau, nelayannya bilang, Pak di sebelah sini ada ikannya, sebelah sini ada. Si orang Wonosobo teman-teman ini bilang, enggak, pokoknya sana, pokoknya situ. Dia yang ngarani, saudara. Dia yang nunjuk. Dan apa akibatnya, saudara? Sore hari kita menepi dari 2 kapal itu, yang 1 kapal dapat 1 ekor, yaitu yang dari Wonosobo. Lah yang dari Moon Island, yaitu Muntilan ini Pak Nur Singgih dengan saya, dapat 84 ekor. Ya lumayan loh saudara. Kalau kita lihat lah kenapa, di mana rahasianya? Rahasianya adalah ketika nelayan itu menunjukkan di mana tempat ikan. Kemudian Pak Nur Singgih yang biasa mancing tahu di mana tempat ikan. Ya yang ikut bisa dapat gitu. Tapi apa yang terjadi? Nelayan yang ahli di Rawa, nelayan yang ahli di Tasik Tiberias, nelayan yang ahli dalam perkara ini, dikatakan di situ, mereka tidak dapat apa-apa, saudara. Dan inilah satu hal yang kita lihat. Kalau mengandalkan diri sendiri, bagaimana mereka bisa dapat sesuatu? Kadang-kadang kita lupa bahwa berkat yang kita terima, saudara, itu sebenarnya adalah dari Tuhan yang memberikan pada kita. Tapi seringkali kita berbangga diri bahwa semua adalah usaha sendiri. Tapi saudaraku, firman Tuhan mengingatkan hati-hati. Karena seringkali kita lupa bahwa Tuhan ada di sana. Yang kedua yang kita lihat dari firman Tuhan ini menarik saudaraku. Ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika mereka mengalami masalah tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan muncul di sana. Dan inilah Tuhan yang bangkit. Yang kita peringati dan kita percaya. Tuhan tidak akan pernah saudara membiarkan saudara hidup dalam masalah saudara. Tentunya kalau saudara benar-benar menjadi anaknya. Kalau saudara benar-benar hidup bersama Tuhan. Maka apapun persoalan yang menimpa saudara. Pada saat itu Tuhan akan muncul di sana. Dan dikatakan pagi hari saudara. Setelah mereka tidak mendapatkan ikan semalam-malaman. Tuhan muncul di sana. Dan inilah Tuhan kita. Kalau saudara masih berjuang dan mengatakan saudara mampu mengatasi masalah hidup saudara. Saudara masih mengatakan saya mampu untuk mengatasi persoalan hidup saudara. Kalau saudara mengatakan bahwa saya mampu untuk berusaha sendiri. Saudara, Tuhan akan membiarkan saudara. Tapi pada saat menjelang pagi ketika saat-saat akan berakhir. Tuhan akan muncul di sana. Untuk menyapa kita. Karena Tuhan tahu sebenarnya apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Yang ketiga yang kita lihat saudara-saudara. Kemudian Tuhan mengatakan apa? Dalam firman Tuhan katakan, hei saudaraku, anakku, tebarkanlah jala sebelah kanan perahumu. Saudara, Tuhan Yesus bukan nelayan. Tuhan Yesus tidak tahu di mana tempat ikan. Tetapi Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia tahu persis apa yang harus terjadi. Dan dalam kehidupan itu saudara, Tuhan memerintahkan untuk Petrus dan teman-temannya menebarkan jala di sebelah kanan. Apa artinya saudara? Artinya bahwa Tuhan itu memerintahkan Petrus. Dan luar biasanya di dalam pembacaan kita, Petrus dan teman-temannya tidak seorang pun yang membantah. Mereka belum tahu waktu itu bahwa itu Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka mendengar perintah itu dengan kuasanya, mereka melakukan dan dapat ikan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki? Kalau saudara dan saya ingin hidup sungguh bersama Tuhan, gak usah kita mencari salahan Tuhan, gak usah kita mengambing hitamkan Tuhan.
Yang Tuhan katakan juga dalam Yesaya yang kita baca tadi. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, kalau saudara berjalan di dalam Tuhan, kalau saudara bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Di sini Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan, tidak usah berdalih. Kalau Tuhan mengatakan saudaraku percaya saja kepadaku, maka ya percaya. Kita tidak usah bilang ya percaya yang gimana ya Pak Adi ya. Percaya yang 100% apa 90 apa 70 atau 50. Tidak percaya ya percaya saudara. Kalau Tuhan mengatakan layani ya layani titik. Jangan kita kemudian waduh repot sibuk. Nah ya justru kesibukan inilah yang Tuhan mau untuk saudara. Kalau Tuhan tidak mencari orang sibuk kan banyak di tempat lain. Saya pernah mengatakan di tempat-tempat yang tidak kendaki. Tapi saudara justru dikehendaki. Kalau Tuhan mengatakan ikut aku dan aku akan menyertai kamu. Aku akan memimpin kamu dalam pembacaan ayat pembuka kita tadi katakan. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya apa? Tuhan akan tahu persoalanmu dan kita akan lakukan itu. Dan saudara kalau kita jawabnya oke Tuhan saya mau lakukan. Maka semuanya akan berjalan dalam Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang keempat yang kita bisa melihat, ketika mereka naik ke darat, Tuhan sudah menyediakan ikan dan roti. Baru Tuhan ngomong, bawa ikan. Tapi sebelum Tuhan minta, Tuhan sudah menyediakan ikan dan roti. Dari mana Tuhan menyediakan? Ini perkara yang kita tidak tahu saudara. Tapi Tuhan menyediakan buat mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Setelah sehari-harian mereka di dalam kapal. Semalam-malaman mereka di dalam kapal. Dengan kedinginan. Dan katakan bahwa Petrus bahkan tidak berpakaian dalam rangka menjaring ikan. Kedinginan dan kelaparan. Dan Tuhan mengatakan, mari makan. Tuhan sediakan saudara. Dan inilah peristiwa yang seharusnya kita lihat dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup kita. Saya yakin saudaraku, setiap kita banyak sudah mengalami persoalan di mana Tuhan bertindak lebih dulu. Tuhan menyediakan ketika kita sakit, kita bingung terhadap apa yang harus kita lakukan. Tuhan siapkan buat kita. Ketika kita mengalami masalah, kita bingungan apa yang harus kita makan. Banyak Tuhan melakukan perkara yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Oleh sebab itu saudaraku di dalam kehidupan ini, mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita jangan mencari siapa yang salah. Jangan kita mencari orang-orang untuk kita salahkan. Kenapa kamu tidak ke gereja lah? Wis piye? Aku sengit tok mbek pendeta nih. Lu jangan cari kambing hitam pendeta, saudara. Lu aku sengit kok mbak majelisnya. Lah ya jangan cari kambing hitam ini. Saudara berbakti pada siapa? Dan inilah yang seharusnya ada dalam hidup kita. Kalau kita sungguh melakukan pekerjaan Tuhan ini. Kalau kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai kebangkitan Tuhan yang menjanjikan penyertaan. Mari kita melakukan jangan seperti Petrus ini saudara. Dia kembali kepada kehidupan yang lama. Saudara sudah dipilih, saudara sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan menyediakan semuanya bagi setiap kita. Itu yang dijanjikan dalam firman-Nya. Dan firman itu adalah ya dan amin. Amin.